Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isu Silawati dari kelas C dengan NIM 224190027. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Pendidikan Inklusi. Langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 1. Pendidikan inklusi itu menurut saya suatu solusi. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, dengan adanya pendidikan ini, maka manusia mampu untuk bertahan dan berkembang. Nah, kemudian jadi pendidikan ini merupakan hak bagi seluruh manusia tanpa terkecuali pun bagi anak penyandang berkebutuhan khusus. Nah, dalam undang-undang saya sudah dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan warga yang berkelainan fisik, emosional, intelektual, ataupun fisik, sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, jadi dengan adanya pendidikan inklusi ini memberikan layanan pada peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan ilmu dalam sekolah reguler maupun umum. Nah, dan memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan setara dengan anak yang normal lainnya, sehingga dapat membantu mereka dalam membentuk manusia yang terdidik dan bermartabat. Langsung saja kita jawab nomor 2. Nah, nomor 2 ini pendidikan inklusi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Profesor Dr. Insinyur Amos Noelaka, MPD. Nah, pendidikan inklusi yaitu berupa pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosional, logistik, ataupun kondisi lainnya, untuk sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Selanjutnya itu menurut Staub dan Pick. Nah, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Nah, hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar reflan bagi anak-anak berkelainan, apapun itu jenisnya. Nah, sedangkan menurut saya, dari hasil simpulan kedua pendapat para ahli, bahwa pendidikan inklusi yaitu sistem atau unit pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa membeda-bedakan antara anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan suatu pendidikan dengan setara maupun umum ataupun reguler. Selanjutnya itu saya akan menjawab nomor 3. Nah, nomor 3 ini konsep dasar tunanetra dan menjelaskan. Nah, tunanetra ini terdiri dari bahasa Indonesia, yaitu tuna yang berarti rusak atau cacat, dan netra itu berarti alat penglihatan. Nah, jadi tunanetra adalah rusaknya penglihatan. Nah, jadi tunanetra dapat didefinisikan sebagai kondisi penglihatan di mana anak memiliki visual sentralis yang memang tidak dapat mempengaruhi fasilitas pendidikan dan pengajaran yang digunakan oleh anak normal biasanya. Nah, penyebab gangguan penglihatan ini ada 3 hal, yaitu ada frontal ya. Frontal ini sebelum kelahiran, ada neontal itu sesaat kelahiran, dan ada postfrontal itu setelah kelahiran. Nah, selanjutnya itu nomor 4. Nah, di mana nomor 4 ini perbedaan tuli dan tunarungu. Nah, jadi tunarungu itu seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengarannya baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan alat pendengarannya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan tuli itu sama dengan tunarungu. Nah, sedangkan kata tuli ini yaitu sama dengan tunarungu, hampir tidak ada bedanya. Hanya saja kata tuli ini lebih kasar dan sedikit tidak sopan dibandingkan kata tunarungu. Oke, selanjutnya itu saya akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat Sibi.
Baik, selanjutnya itu saya akan menjawab nomor 5. Nah, cara saya dalam membantu anak yang berkebutuhan khusus tunagrita yaitu dengan cara membimbingnya belajar dengan penuh kesabaran dan harus bisa mengendalikan emosi. Itu pertama, saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa tersebut agar lebih percaya diri. Kedua, saya akan terus menyemangatinya dalam belajar. Ketiga, saya akan membantu dia ketika belajar, ketika dia mengalami kesulitan. Dan keempat, saya akan menciptakan hubungan lebih baik dengan si penderita tersebut agar penderita tunadaksa ini tidak merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Yang kelima itu saya akan memberikan dan membuat suasana sekelilingnya merasa penuh dengan keoptimisan dan memberikan kepercayaan yang baik. Oke, selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 mengenai klasifikasi anak tunalaras. Nah, yang pertama itu anak yang mengalami gangguan perilaku kacau atau conduct disorder. Nah, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan orang-orang di sekitar. Nah, orang ini biasanya anak ini kejam, jahat, suka menyerang dan hiperaktif. Dan yang kedua itu ada anak yang cemasnya menarik diri atau anxious withdrawal. Nah, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut. Nah, biasanya anak ini tertekan batinnya. Kemudian itu ada dimensi ketidakmatangan atau immunity, mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan pendiam. Mereka mirip seperti anak yang autistik. Yang keempat itu anak agresi sosialisasi atau socialized agresif. Nah, di mana anak ini mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini biasanya termasuk ke dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Nah, mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sarana dan prasarana yang akan saya sediakan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus jika saya memegang kekuasaan intensi kampus. Yang pertama itu bagi mahasiswa yang mengalami tunagrita, saya akan mahasiswa itu mengalami kebutuhan khusus tunarungu, saya akan menggunakan second test, ada mobil second prop, ada learning group, ada meja latih tunarungu, ada kelas khusus tunarungu. Terus jika anak itu mengalami tunanetra, maka saya akan menyediakan ada model anatomi 3 dimensi untuk membantu proses pembelajaran, ada catur tunanetra, ada tape recorder double,